Perkenalkan, nama saya Erlangga dengan NIM 2505090063. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Pratika Rosikin, nomor induk mahasiswa 250 5090 067. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Farezi. NIM saya 250500966. Perkenalkan, nama saya Rizka Junadi Ahmad dengan NIM 25050909064. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafir Syarif Baidillah dengan NIM 25050090065. Halo, perkenalkan, nama saya Andrian Farhani dengan NIM 2505090062. Kami dari kelompok 2. Hore! Kita pemrograman 1. Hore, hore! Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Alfarezi dengan NIM 250500966. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan eh, mengerjakan dan menjelaskan untuk soal nomor 1, yaitu di mana kita diberikan perintah untuk membuat suatu program, yaitu game berburu harta karun, di mana nanti kita akan diberikan 3 tingkat kesulitan, yaitu mudah, sedang, dan sulit, dengan energi dan lokasi harta karun masing-masing. Nah, nanti yang menarik di program ini adanya eh, fitur energi bonus, yaitu di mana energi bonus itu akan kita dapatkan ketika ketika menebak itu energi kita habis untuk pertama kalinya. Nah, nanti dari sistem akan memberikan bonus energi tersebut sebanyak 3. Oke, langsung saja ke programnya. Kita membutuhkan 3 library, yaitu IOStream untuk library standar, yaitu memasukkan in, out. Yang kedua yaitu cstdelete untuk menambahkan fungsi random. Dan yang ketiga yaitu ada time untuk waktu. Nah, kemudian kita di sini memasukkan tipe data integer dan string, yaitu untuk integer kita memasukkan level, lokasi, dan energi. Dan untuk string kita memasukkan nama player. Nah, setelah itu kita menggunakan cout dan in untuk membuat tampilan awal dari permainan. Nah, kemudian di sini kita menggunakan looping berupa switch cache, yaitu untuk mengatur lokasi dan tingkat kesulitan di gamenya nanti. Kan di atas kita memilih. Nah, di bawahnya ini kita membuat programnya berjalan sesuai dengan pilihan yang kita masukkan tadi. Di mana untuk switch level, untuk case pertama, yaitu jika player memasukkan kesulitan pertama, otomatis kan yang mudah. Nanti sistem akan membuat lokasinya itu ada 5, energinya sebanyak 10, dan memunculkan tulisan tingkat kesulitan mudah. Dan break ini gunanya untuk menghentikan looping. Nah, ini sama di bawahnya case 2. Berarti tingkat sedang, nanti lokasinya ada 8, energinya sebanyak 7. Begitu pula dengan yang case ketiga, yaitu lokasinya ada 12, energinya 5, dan akan muncul tulisan tingkat kesulitan sulit. Nah, apabila nanti player memasukkan eh, inputan selain dari 1, 2, 3, nanti akan muncul tulisan pilihan tidak valid dan otomatis akan mengubahnya ke mode mudah. Sekarang mari kita coba. Oh, bentar. Oke, maaf. Tadi itu salah. Ternyata ini lupa. Harusnya titik 2, bukan titik koma. Dan ini tidak bisa menggunakan emot. Jadi kita hapus saja. Coba sekarang. Nah, di sini kan muncul. Selanjutnya kita akan membuat program di mana
sistem akan mengacak lokasi harta karunnya sesuai dengan lokasi yang kita pilih, sesuai dengan tingkat kesulitan yang kita pilih. Ini kan INT harta, artinya kita menambahkan variabel harta yang dimana isinya itu angka acak dari lokasi yang nanti kita pilih ini. Nah, kenapa di belakangnya ditambah satu? Karena sistem ini kan hitungannya itu ketika misal ini ada 5 lokasi. Nah, hitungannya itu mulai dari nol. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi bisa jadi lokasinya nanti di angka 0. Nah, gunanya plus satu agar pas gitu. Jadi nggak mungkin lokasinya ada di 0. Jadi nanti hitungannya mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, agar lebih menarik, sekarang kita akan memasukkan penjelasan bermain dan narasi. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini narasinya. Nah, ini bebas kalian mau membuat narasi seperti apa. Ini hanya cuma pelengkap seperti saja. Oke, perkenalkan nama saya Andrian Farhani dengan NIM 2505090062. Oke, kita mulai dengan perulangan while dengan kondisi true yang artinya tidak terbatas sampai ada break yang menghentikannya. Di sini ada beberapa variabel yang saya inisialisasikan. Kita akan bahas sedikit tentang kenapa bonus diberikan. Saya inisialisasikan dengan nilai false pada tipe data boolean. Karena di sini nanti akan berhubungan pada bagian bawah yang dimana nanti akan dibahas apakah bonus sudah diberikan atau belum. Di sini terdapat perulangan berupa while yang dengan kondisi true yang artinya itu tidak terbatas sampai ada break yang menghentikan. Ini nanti dia menghentikan kalau misal sesuai dengan kondisi if ini. Sebelumnya di sini player akan memasukkan tebakannya. Selanjutnya kondisi pertama, apabila tebakan itu sama persis atau sama dengan variabel lokasi harta yang sudah diacak pada awal tadi, maka akan mengeluarkan input berupa ucapan selamat. Setelah itu program akan berhenti, tidak dilanjutkan perulangannya lagi. Oke, kita akan menghitung selisih jaraknya. Di sini kan terdapat operasi untuk untuk menentukan nilai dari selisihnya. Kita masukkan absolut agar nilainya tetap positif sehingga bisa dibaca oleh kondisi if else ini. Oke, kita lanjut masuk ke kondisi if else-nya. Yang pertama ada kondisi if dengan kondisi selisih sama dengan 1. Apabila selisih sama dengan 1, maka dia akan mengulangi energi sebanyak 1. Nah, kebalikannya yaitu else. Apabila selisihnya tidak sama dengan 1, artinya entah itu berapa yang penting bukan 1, itu energi berkurang 2. Oke, di sini saya sudah menuliskan tentang kondisi if dan else if. Kondisi if pertama menggunakan logika AND, ini logika AND dengan dua kondisi. Yang pertama adalah ketika energi kurang dari sama dengan 0 dan bonus diberikan not, maka akan menjalankan program di bawah ini, di dalam kurung. Oke, saya akan menjelaskan tentang bonus underscore diberikan ini. Kenapa dia ada logika not-nya? Tanda pentung ini logika not-nya karena dia di awal diinisialisasikan dengan nilai false. Apabila di sini tidak menggunakan not, maka logika n ini tidak akan bisa dijalankan karena logika n itu kalau misal 1 dan 0 maka hasilnya atau outputnya itu 0. Maka kita notkan terlebih dahulu agar hasilnya menjadi true, yang artinya ini true dan ini true. Apabila ini true dan ini true, maka akan menjalankan program di bawah ini. Programnya yaitu variabel bonus underscore diberikan itu diubah nilainya menjadi true, yang tadinya false menjadi true. Oke, selanjutnya terdapat inisialisasi nilai bonus yang dipindahkan atau disimpan ke dalam ke dalam variabel energi. Di bawahnya kita akan menghitung batas bawah dan batas atas untuk menentukan lokasi harta karun sebenarnya itu berada di antara lokasi berapa gitu.
Oke, kita lanjut ke else if-nya. Di sini bonus diberikan itu sudah bernilai true. Oke, kita akan membuat penutupannya. Apabila perulangannya sudah tidak berjalan karena ada break tadi, break pada kondisi if yang pertama ini, kondisi if tebakan sama dengan lokasi harta yang artinya dia bisa berhasil menemukan, dia akan berhenti langsung pindah ke bawah sini. Sekian dari saya tentang pembahasan nomor 1. Selanjutnya nomor 2, seperti kasus nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Syarif Ubaidillah dengan NIM 250509065 dan saya di sini akan membuat dan menjelaskan untuk soal nomor 2 yaitu program mengenai administrasi klinik dengan bahasa C++. Include string untuk tipe data string agar lebih mudah untuk mengelola dan memanipulasinya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan integer n. Nah, selanjutnya kita membuat variabel nama, alamat, dan juga status BPJS dengan tipe data string. Lalu membuat integer untuk umur agar nilai yang dimasukkan bertipe integer. Lalu ada tipe data char untuk menambah layanan. Lalu selanjutnya ada boolean untuk membuat dua kemungkinan, yaitu punya BPJS atau tidak memiliki BPJS. Di sini kita membuat cout untuk struktur dari program. Lalu kita akan lanjut untuk membuat inputan untuk data pasien. Di sini kita menggunakan deadline agar nama yang diinput itu bisa panjang dan bisa dispasi. Di sini kita menggunakan looping do while untuk umur agar umur yang diinput tidak bisa kurang atau sama dengan 0. Nah, looping ini akan berjalan terus jika umur kurang dan sama dengan 0. Jika umur yang dimasukkan benar, dia akan lolos. Nah, selanjutnya kita masukkan sinignore agar cout setelah bagian ini tidak berada di samping input nama karena di atas kita sudah menggunakan getLine. Nah, di sini kita membuat untuk input alamat dan juga apakah pasien memiliki BPJS. Nah, di sini jika inputan pengguna berupa Y kecil ataupun Y besar, maka akan merubah variabel punya BPJS menjadi true. Selanjutnya, kita akan membuat variabel jumlah layanan dengan tipe data konstanta integer agar tidak terubah nantinya. Nah, setelah membuat jumlah pilihan untuk layanan, di sini selanjutnya kita akan membuat variabel array bertipe integer untuk data harga layanan, lalu akan membuat variabel array baru dengan nilai sesuai jumlah layanan yang ada di atas ini. Di sini kita akan menampilkan daftar layanan klinik itu dengan menggunakan for loop. Jadi cara kerja loop ini kita akan menetapkan nilai awal yaitu 1 sama dengan 0, lalu dengan syarat I kurang dari jumlah layanan, lalu setiap looping ini akan ditambahkan 1 di setiap pembaruannya. Mungkin itu saja dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Suniti Ahmad, NIM 25050909064. Bagian ini pertama akan menampilkan cout, masukkan nomor layanan yang ingin dipilih 1 sampai dari jumlah layanan yang di atas yaitu 8 dan akan disimpan pada variabel pilihan. Kali ini kita akan membuat kondisional jika pilihan lebih besar atau sama dengan lebih besar sama dengan 1 dan pilihan kurang sama dengan jumlah layanan, maka dia akan mengambil indeks array dengan cara pilihan dari yang telah diinputkan kurang dengan 1, terus disimpan pada jumlah layanan yang dipilih dan akan mengambil harga sesuai pilihan yang ada pada array tarif, terus dimasukkan ke variabel potong. Jika tidak terpenuhi if di atas, dia akan tidak batas bawahnya tidak 1 atau 8, dia akan langsung masuk ke else di sini dan akan mengambilkan pilihan tidak valid. Program jika lolos dari ini, dia akan melanjutkan ke cout apakah ingin menambah layanan lagi,
Pilihan tersebut akan masuk ke variabel tambah lainnya dan akan dicocokkan dengan while di sini. Jika setara dengan karakter ini dan Y besar, dia akan mengulang looping ini ke awal lagi, ke masukkan nomor layanan yang dipilih. Jika tidak, dia akan lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kita akan membuat variabel diskon yang di bawah float. Jika punya BCS, dia akan melakukan perhitungan total dari pilihan layanan yang di atas tadi dikalikan dengan diskonnya yaitu 20% akan masuk kepada variabel diskon di sini. Setelah itu kita akan membuat sebuah variabel untuk total akhirnya. Setelah itu kita akan membuat if conditional dengan jika uang kurang dari total akhir, dia akan menampilkan cout uang tidak cukup dan transaksi dibatalkan. Dan jika uang setara dengan total akhir, maka coutnya akan menampilkan pembayaran berhasil. Terima kasih. Nah, selain dua kondisional di atas itu, dia akan masuk ke else. Kita akan membuat kembalian nantinya dengan menggunakan variabel untuk lebih detail angkanya dengan variabel kembalian sama dengan uang kurang total akhir. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah tampilan untuk ringkasan transaksi yang sudah di inputkan tadi untuk menampilkan layanan yang telah diambil sebelum-sebelumnya. Kita menggunakan looping for. Terus kita akan mencoba menjalankannya. Kita akan menampilkan konsultasi di sini dan konsultasinya. Sudah, sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan codingan dari teman saya, yaitu saya di soal nomor 3 pola. Pada soal ini kami diminta untuk membuat sebuah program yang mencetak dua pola bentuk yang berbeda menggunakan karakter bintang dan spasi. Untuk logika perulangan atau untuk baris ke pertama sampai ke 6 sendiri kami memakai if sampai else. If yang satu per satu memberitahu batas cek di baris 1 sampai 6. Hal ini menghasilkan pola dasar untuk baris 1 sampai 6 adalah dua blok bintang yang selalu dipisahkan oleh sebuah spasi. Untuk mekanisme celah yang bergeser kami mengambil contoh bagian baris pertama. Pada baris pertama bintang dicetak dengan menggunakan J kurang dari 12 dan J lebih dari 13 sehingga akan muncul satu spasi di kolom J sama dengan 13. Baik, untuk logika kondisional atau perulangan untuk baris 1 sampai 6 sendiri kami memakai if dan else. If yang satu per satu memberitahu batas cetak bintang 1 sampai 6. Lalu kita ambil contoh dari baris ke-6. Bintang dicetak dengan ketentuan J kurang dari 2 dan J lebih dari 3. Sehingga menghasilkan satu spasi di kolom C sama dengan 3 akibat dari pemberian batas di setiap baris. Untuk logika di baris terakhir, menggunakan kondisi else if I sama dengan 7. Tujuan untuk membuat garis terakhir menutup. Intinya adalah untuk memisahkan setiap pola baris secara vertikal. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Bernama Erlangga dengan NIM 2505 090063. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nuraini Pratika Rosikin, nomor induk mahasiswa 250 50 90 067. Pola yang kedua dengan mengganti dimensi ke 6 baris dan 11 kolom. Seperti pada pola 1, kami menggunakan perulangan baris I dan dijalankan sebanyak 6 kali sehingga output yang diberikan adalah 6 baris. Lalu menggunakan perulangan kolom C yang dijalankan sebanyak 11 kali atau 11 posisi karakter untuk di setiap barisnya. Untuk logika kondisionalnya, kami menggunakan 3 kondisi utama untuk logika ini, di mana logika posisi J itu tergantung pada posisi baris I,
Yang pertama adalah pada baris terakhir atau baris dasar yang penuh bintang. Kami menggunakan kondisi if I double sama dengan 6 count bintang, yang dimaksudkan agar membuat alas atau dasar dari pola berbentuk U. Nah, baris ini diperiksa di urutan pertama, sehingga akan menampilkan baris ke-6 dan dia akan dicetak secara penuh. Dilanjutkan dengan pencetakan bagian samping atau kaki huruf U. Kami menggunakan kondisi else if J kurang dari sama dengan I or J lebih dari 11 min I yang akan berlaku pada baris pertama hingga kelima. Lalu J lebih dari 11 kurang I digunakan untuk mengontrol sisi kiri. Jadi jika I bertambah, maka batas cetak bintang akan menjauh dari tepi kiri dan menghasilkan kaki pola melebar ke dalam. Terakhir, kami menggunakan else code yang memiliki fungsi sebagai pelengkap kolom yang tersisa. Maksudnya, kolom yang tidak dipenuhi kondisi bintang berada di antara dua kaki berada di antara dua kaki atau di tengah akan dicetak sebagai spasi. Sekian dari saya, terima kasih.